warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Syarif Kolili sebagai dosen pengampu mata kuliah Pemikiran Modern Islam, saya Sapna Aulia Putri ingin menjawab pertanyaan nomor 1, poin A dan poin B. Untuk soal yang nomor 1, setelah ratusan tahun mengalami kemunduran, umat Islam mulai menyadari bahwa mereka harus bergerak memulai pembaharuan dalam berbagai bidang. Lahirlah pemikiran modern dalam Islam pada abad ke-19 yang salah satu tokohnya adalah Muhammad Abduh. Muhammad Abduh, seorang pemikir reformis Islam yang memainkan peran penting dalam gerakan reformasi di dunia Islam pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, mengidentifikasi beberapa faktor kemunduran umat Islam, yakni yang poin B, jelaskan faktor-faktor kemunduran umat Islam menurut Muhammad Abduh. Berikut adalah beberapa faktor yang disorot oleh Muhammad Abduh. Yang pertama, ketinggalan dalam pendidikan. Abduh menyoroti ketertinggalan umat Islam dalam bidang pendidikan. Menurutnya, kurangnya akses pendidikan yang berkualitas telah menyebabkan kemunduran intelektual dan kemajuan dalam masyarakat Muslim. Yang kedua, keterbelakangan ilmiah. Abduh mencatat bahwa umat Islam telah ketinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurangnya inovasi dan perkembangan dalam ilmu pengetahuan telah menghambat kemajuan sosial dan ekonomi umat Islam. Yang ketiga, keterpisahan antara agama dan ilmu pengetahuan. Abduh mengkritik pemisahan yang terlalu tajam antara agama dan ilmu pengetahuan dalam tradisi keilmuan Islam, dan menurutnya hal ini telah menyebabkan terjadinya dualisme pemikiran dan ketidakmampuan umat Islam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip agama dengan kemajuan ilmiah. Yang keempat, ketidakadilan sosial dan politik. Abduh menyoroti adanya ketidakadilan sosial dan politik dalam masyarakat Muslim, yang terutama dipicu oleh kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan dalam sistem politik. Hal ini telah menyebabkan ketidakstabilan dan ketidakpuasan di kalangan umat Islam. Dan yang kelima, ketertinggalan moral dan etika. Abduh juga mengkritik penurunan moral dan etika dalam masyarakat Muslim. Menurutnya, kurangnya pemahaman akan nilai-nilai agama dan kurangnya praktik dan konsisten dalam kehidupan sehari-hari telah menyebabkan kemerosotan moral di kalangan umat Islam. Yang keenam, keterbelakangan dalam pemikiran dan ijtihad. Abduh mencatat bahwa umat Islam telah kehilangan semangat motivasi dan inovasi dan pemikiran kritis dalam tradisi keilmuan mereka. Kurangnya kemauan untuk melakukan ijtihad atau penafsiran kreatif terhadap umat Islam telah menghambat kemajuan intelektual dan spiritual umat Islam. Muhammad Abduh menekankan perlunya reformasi dalam sebuah aspek kehidupan umat Islam untuk mengatasi faktor-faktor kemunduran tersebut. Dia mempromosikan pendekatan yang seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan, serta perlunya memperbarui pemikiran dan praktik keagamaan sesuai dengan tuntutan zaman. Dan untuk yang poin B, jelaskan apa yang ditawarkan Abduh agar umat Islam bisa keluar dari keterbelakangannya. Muhammad Abduh menawarkan serangkaian gagasan dan solusi untuk membantu umat Islam keluar dari keterbelakangannya dan menghadapi tantangan zaman modern. Berikut adalah beberapa konsep yang dia ajukan. Yang pertama, pendidikan modern. Abduh menekankan pentingnya pendidikan modern yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan keahlian praktis. Dia memandang pendidikan sebagai kunci untuk mengatasi ketertinggalan intelektual dan kemunduran umat Islam. Dan yang kedua, reformasi pemikiran dan ijtihad. Abduh mempromosikan pembaruan dalam pemikiran dan interpretasi hukum Islam atau ijtihad agar sesuai dengan tuntutan zaman. Dia mendorong umat Islam untuk mengembangkan pemahaman agama yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial dan budaya modern. Yang ketiga, pengintegrasian agama dan ilmu pengetahuan. Abduh menawarkan pendekatan yang seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan. Dia percaya bahwa agama Islam harus ditetapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam pengetahuan, teknologi, dan untuk mencapai kemajuan yang sejati.
Yang keempat, pemberdayaan sosial dan ekonomi. Abduh mendorong pemberdayaan sosial dan ekonomi umat Islam melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan promosi kewirausahaan. Dia menekankan perlunya mengatasi ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Yang kelima, kepemimpinan yang berkualitas. Abduh mengadvokasi pentingnya memiliki pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam masyarakat Muslim. Dia percaya bahwa pemimpin yang adil dan berintegritas dapat memimpin umat Islam menuju kemajuan dan keberhasilan. Yang keenam, pengembangan moral dan etika. Abduh menekankan perlunya memperkuat moral dan etika dalam kehidupan individu dan masyarakat Muslim. Dia mengajukan pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Dengan mengimplementasikan gagasan-gagasan ini, Abduh percaya bahwa umat Islam dapat mengatasi tantangan dan mengembangkan diri mereka menuju kemajuan dan kesejahteraan. Pendekatan yang diajukan menggabungkan elemen tradisional Islam dengan nilai-nilai modernitas untuk menciptakan masyarakat Muslim dinamis dan progresif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan dan yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.